Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Dimas Krisna, nomor absen 7 dari kelas 11B71. Di sini saya akan menggunakan website berupa GeoGebra untuk membuat bentuk berupa tameng Kapten Amerika namun dengan bentuk yang sedikit berbeda. Pertama kita pilih bagian tools, kemudian kita pilih polygons, regular polygons, kemudian kita pilih titiknya yaitu X-2 dan X2 dan berapa banyak sisinya. Di sini saya memerlukan 5 sisi, jadi saya masukkan 5. Akan tampil bentuk seperti berikut. Kemudian dari sini kita bisa membuat bintangnya. Nah, untuk membuat bintangnya kita dapat memilih ke bagian lines, kemudian segmen. Di sini kita akan tarik garis dari titik A ke titik D ke titik B, titik B ke titik titik E ke titik titik C ke titik A. Maka akan terbentuk bintang seperti ini. Nah, jika sudah, saya kemudian akan membuat bentuk yang lebih besar dari poligon utama ini, alias 2 kali lipatnya. Dan istilah tersebut sering dikenal dengan dilatasi. Kita dapat mencari di bagian tools, transform, dan delete form point. Kemudian kita select objek, taruh di sembarang titik, dan kita menginginkan ukurannya sebesar apa. Karena di sini saya menginginkannya 2 kali lipat, maka saya akan memasukkan angka 2. Nah, jika sudah, kita dapat merapikannya dengan cara menarik titik ini. Nah, di sini titiknya saya taruh di Y93 karena poligon awal ini yang ini itu memiliki ukuran Y sama dengan 6 dari 0 ini. Jadi titik tengahnya adalah Y sama dengan 3. Nah, kemudian saya ingin membuat poligon luar ini dia agar terlihat terbalik. Ya, jadi saya akan uh, menggunakan tools di bagian transform dan rotate around point. Kita select objeknya, taruh di sembarang titik, dan di sini kita ingin berapa derajat. Nah, di sini saya ingin memutar balikannya, maka diperlukan 180 derajat. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Kemudian dapat kita rapikan kembali dan kita taruh di Y sama dengan 3. Nah, seperti ini. Kemudian untuk membuat tampilannya lebih rapi, kita dapat mengubah warna dari poligonnya. Di sini saya akan ubah warnanya menjadi hitam. Nah, seperti ini. Dan beginilah hasilnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait pembuatan tameng Kapten Amerika namun dengan bentuk yang sedikit berbeda di dalam website GeoGebra. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Emil Dewi Ragandisa Bitam, nomor absen 10. Pada malam ini saya akan membuat GeoGebra yaitu berbentuk batik. Pertama-tama kita klik dulu titik baru pada tools atau peralatan sini. Lalu kita kasih di 0-2 dan 0,2. Nah, kita zoom sedikit. Tambahkan titik di sini, dan di sini. Jadi kita akan menambahkan garis pada titik-titik ini teman-teman, pada A ke F, lalu ke E, mengikuti titik-titik ini. Kita kasih di sini biar dia ada titik pusatnya. Kita tambahkan seperti ini menyerupai kotak. Yap. Kita tambahkan garis A ke titik C dan ini E ke titik pusat. Sudah seperti ini, lalu kita akan
menambahkan setengah lingkaran. Kita zoom terlebih dahulu. Nah, kita cari setengah lingkaran. Kita taruh di 0,-0,5 di sini. Tambahkan juga di 0,-0,1. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita isikan motif juga di dalam kotak ini. Nah, seperti ini. Kita akan juga menambahkan setengah lingkaran, tapi ini agak berbeda. Kita pakai busur melalui 3 titik. Di titik ke -1,4 di sini kita tambahkan di titik C ini juga, kita arahkan ke 1,4. Nah, kita tambahkan juga di sini. Kita cari di sini saja, kita kasih di situ. Terus, nah, jadi teman-teman, kalau sudah seperti ini, kita akan merefleksikannya. Kita klik, kita cari di transform, kita klik refleksi objek pada garis, kita blok atau select ini full, lalu kita klik di sini. Kita ulangi lagi. Yap. Dan lagi satu di sini. Ya. Jadi teman-teman, kalau sudah seperti ini dia bentukannya, lalu kita akan merotasikannya. Kita blok lagi, kita zoom, kita cari titik pusatnya. Kita cari biar dia presisi. Oh, salah. Kita ulangi. Kita ulangi teman-teman. Kita ulangi. Tadi saya salah klik. Kita blok lagi. Blok, kita cari titik pusatnya. -45 derajat kita okekan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita scroll ke atas lagi di tools, pilih objek, kita blok lagi. Nah, titik 3 pencet pengaturan, nonaktifkan centang, tampilkan label. Nah, biar dia bersih kelihatannya teman-teman. Jadi seperti inilah gambarannya. Zoom sedikit biar kelihatan. Nah, seperti ini kira-kira. Baik teman-teman, sekian. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Iwayarenda Darmohan dari kelas 11 P71 nomor absen 14. Jadi hari ini saya akan membuat batik di GeoGebra, yaitu tugas akhir dari matematika tingkat lanjut yang diberikan oleh Bu Chandra. Jadi kita langsung saja buat ya. Cara pertama itu kita akan membuat titik-titik yang akan kita gunakan seperti ini ya. A9
Misalnya saya akan buat titik di 2,2, titik B di min 2,2, titik C di min 2, min 2, titik D dua. Nah, sekarang kita akan hubungkan titik A ke titik B ini menggunakan garis. Caranya itu kalian cari lines lalu pilih segmen. Sekarang kita akan hubungkan dari titik A ke titik B ke titik C, C ke D, D ke A, seperti ini. Oke, sekarang kita akan merotasikan terhadap titik pusat. Tapi sebelum itu kita akan membuat titik pusat terlebih dahulu. Caranya itu klik point, lalu cari titik pusat yang akan kalian gunakan. Boleh juga pakai kalkulatornya ini. Saya akan di sini pakai titik E sama dengan di 0,0. Titik E ada di 0,0. Sekarang setelah kita sudah menentukan titik pusat, sekarang baru kita bisa merotasikannya. Cara itu cari transform ini, lalu cari di rotate around point. Dan sekarang untuk merotasikannya kita blok dulu untuk objeknya, lalu klik titik pusatnya. Untuk angle kita biarkan di 45 derajat. Klik OK dan sudah dirotasikan. Dan sekarang kita akan menghilangkan labelnya ini kayak B, A, C, D ini dan A absen 1 ini. Caranya itu kita blok. Oke. Ketiga, setting show label ini kita matikan. Oke. Sekarang kita akan membuat batiknya. Cara itu cari circle lalu semi circle. Dari titik ini kita tarik ke sini. Dari min 3 ke min 3 juga. Dan seterusnya. Yang ini juga sama. Dari titik min 2,2 kita tarik ke min 2, min 2 dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan mengisikan warna, tapi ini opsional ya, boleh isi boleh enggak. Jadi biar tidak terlalu polos, saya akan isikan warna saja. Oke, ini aja. Sekarang kita akan merefleksikan terhadap titik. Caranya itu klik reflect about point, lalu kita blok untuk objek yang kita merefleksikan. Sekarang kita pilih titik yang mana yang mau kita refleksikan. Misalnya saya akan merefleksikan objek ini di setiap sudut. Cara itu setelah kita blok, lalu kita klik titik yang kita merefleksikan. Cara ini, dan dia akan otomatis terrefleksikan. Dan kita akan melakukan cara yang sama ke setiap sudut ini, yang ini.
Nah, setelah semua sudah terrefleksikan, dan sekarang kita sekali lagi akan merotasikannya terhadap titik pusat. Caranya sama seperti yang tadi, klik rotate around point, lalu kita blok semuanya, klik titik pusatnya. Untuk angle kita tetapkan di 45 derajat. Jadi seperti ini. Jadi sekian video dari saya untuk membuat batik di GeoGebra, dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Refri Firdaus, nomor absen 19 dari kelas 11 berdiri 1. Nah, baik, di sini saya akan membuat batik dari GeoGebra, yaitu dari aplikasi GeoGebra. Baik, kita mulai ya. Ya, nggak lama-lama lagi. Nah, saya akan membuat titik pusat, yaitu titik pusat 0,0. Nah, selanjutnya saya akan membuat titik min 4 sama 4, lalu 4,4, dan 4, min 4, dan min 4 sama min 4. Nah, selanjutnya saya akan di move dulu. Lanjut kita pakai segmen. Kita hubungkan garis dari titik B ke C, lalu titik C ke A, C ke D, lalu titik D ke E, dan titik E ke B. Nah, selanjutnya udah mulai bentuk kita kayak persegi, lalu kita sekarang bakal rotasikan, kita bakal refleksikan saya bakal rotasikan titik ini, yaitu ke titik pusat. Nah, titik pusatnya yaitu kita pakai di 45 derajat. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, lanjut kita akan akan menyambungkan di setengah lingkaran. Oke, kita move dulu. Lanjut kita pakai semicircle, hubungkan titik C ke B, B ke E, E ke D, lalu D ke C. Nah, selanjutnya saya akan menyambungkan titik C aksen ke B, lalu B ke B aksen, dan selanjutnya. Nah, saya akan menyambungkan titik C ke B. Nah, seperti ini, biar lebih banyak nanti titiknya. Jadi dia akan kelopak bunga. Nah, titik D ke C dan terakhir. Nah, setelah itu saya akan merotasikan dia ke atas, ke bawah, dan ke samping. Kita move dulu, lalu kita perkecil, lalu kita geser ke kiri, lalu ke atas sedikit, dan lanjut kita akan rotasikan titik ini ke atas, ke bawah, dan ke samping kanan dan kiri. Bisa kita lihat, tinggal pencet di titik C aksen ini. Kita ulangi, kita pakai refleksi aja. Nah, kayak gini, kita pakai titik aksen. Nah, menjelas seperti itu. Kita pakai di samping, bawah, kanan, kiri, dan bawah, biar bisa lihat kalian di video ini.
tadi aksen, dan terakhir yaitu di aksen. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan move dulu, dan juga saya akan menghilangkan objek-objek dari titik-titik ini. Kita pakai di select object. Nah, ini bisa lihat. Nah, kita pakai di setting, pencet di setting ini, lalu kita hapus sol label ini. Tinggal pencet, nah, hilang sol objeknya. Kalau ada kesalahan, kita ulang untuk yang di sini. Kita ulang ini. Ulang. Kita ulang lagi, soalnya ada kesalahan lagi dikit. Nah, seperti ini. Kita pakai di move dulu, lalu kita pilih lagi tentang refleksi atau pencerminannya. Refleksi, nah ini ulang, kita lagi. Kita mencari aksen seperti ini. Jadi lalu kita move lagi, ulang sampai kita akan menggunakan objek-objeknya. Kita pencet select objek dan beberapa kali kita menggunakan sol labelnya, setting, dan pencet. Nah, biar lalu kita akan munculkan, udah lumayan jadi untuk titik-titiknya. Maaf. Nah, kita move dulu, lalu pencet 2 kali, kita akan geser, lalu kita akan mengubah satu titik ke ini, lalu titik ini ke ini, biar akan lebih bagus. Atau kita bakal kasih titik di tengah-tengah itu, misalnya ini, lalu kayak ini. Maaf, kita ulang, lalu kita pakai titik ini, ulangi, lalu titik ini dan titik ini. Nah, sekarang kita akan nyambungkan titik dari titik ini sampai ke ini, lalu ke samping ini, dan selanjutnya kita pakai di segmen chat, dan kita sambungkan. Maaf, kita pakai segmen, kita pakai setengah lingkaran atau semicircle. Nah, seperti ini. Lanjut seperti ini, lanjut kita seperti ini. Ya, makin menarik tampilannya. Nah, sudah jadi. Tampilannya seperti ini tentang GeoGebra saya, tapi saya akan mewarnai GeoGebra ini dengan warna yang saya pilih bentar lagi. Kita akan mewarnai GeoGebra ini dengan pilih select objek, lalu pencet 2 kali, pilih setting, color, dan kita pilih warna kuning. Nah, kurang jelek ternyata, kita pakai oranye coba. Nah, itu lebih baik. Ya, maaf, kita akan menghilangkan sol labelnya lagi. Ulangi, karena masih ada sol labelnya lagi beberapa, kita hilangkan, kita akan bisa, dan kita biarin. Nah, ternyata
ternyata segini aja. Baiklah, itu GeoGebra yang saya buat tentang motif batik dan juga saya sudah mewarnainya. Nah, sekian dari apa yang saya buat dalam video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau apapun itu, dimaafkan. Itu dengan ucapkan terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Puturisma Purwati, nomor absen 26 dari kelas 11 P71. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat pola nirmana sederhana menggunakan GeoGebra. Yang dimana di sini saya menggunakan 3 jenis transformasi. Yang pertama adalah dilatasi, yang kedua rotasi, dan yang ketiga adalah refleksi. Jadi yang pertama di sini pergi ke tools, kemudian pilih poin, lalu klik pada titik 0,0. Ini kan saya jadikan titik pusatnya. Kemudian saya ke media dan pilih image. Lalu di sini saya upload foto. Nah, ini adalah pola nirmana yang akan saya gunakan. Sketsanya ya. Jadi saya sesuaikan dulu. Nah, jadi di sini gambarnya sudah saya sesuaikan. Lalu saya pilih opacity, kemudian ini kurang lebih akan saya turunkan jadi 15% seperti ini. Lalu saya ke setting, klik background image ini, jadi dia menjadi backgroundnya. Nah, kemudian yang pertama-tama saya lakukan, kita ke circle, lalu pilih circum singular ini pada titik -1 ke 1. Jadi seperti ini. Saya rapikan sebentar agar sesuai dengan sketsa. Nah, jadi seperti ini. Kemudian di sini saya ke transfer, kemudian saya akan dilatasikan kurang lebih 5 kali dilatasi. Ini yang pertama yaitu pada 1,3 enter. Kemudian yang kedua pada 2,2. Yang ketiga 2,4. Kemudian pada yang keempat ini ada pada 6. Dan yang terakhir adalah pada 6,6. Mohon maaf, 6,5. Oke. Jadi di sini sudah kita dilatasikan. Lalu di sini saya akan menghapus titik-titik yang tidak penting agar lebih mudah nanti bekerja. Nah, sudah. Kemudian di sini yang pertama ya, kita mulai dari yang kecil dulu. Kita ikuti saja sketsanya. Jadi di sini pilih segmen. Kita ikuti sketsa. Nah, ini saya pindahkan dulu agar lebih rapi. Oke, saya ke segmen lagi. Jadi ini tinggal ngikutin pola dari sketsa itu saja ya. Geser sebentar, lalu kita lanjutkan. Kurang ke sini deh. Oke. Jadi ini sudah. Terus kita ke circle lagi dan circum singular ini. Kita mulai dari yang paling bawah. Seperti ini. Hubungkan titik-titik. Sini dan ke sini. Oh, ini sepertinya kurang rapi ya.
rapikan dulu. Oke, ini sudah. Sekalian ini saya rapikan juga. Oke, lalu lanjut. Untuk membuat Oke, lanjut kita akan buat di lapisan berikutnya. Kita buat kita ke segmen lagi, kemudian kita hubungkan ke sini. Yang ini juga, di sini juga kita buat ya. Di sini dan yang terakhir di sebelah sini. Lalu kita pakai sirkumsingular ini lagi untuk membuat polanya. Jadi seperti ini. Oh, salah. Di sini, sini dan ke sini. Oke, ini sudah jadi. Sekarang kita buat yang ini. Oh, banyak sekali. Tidak apa-apa. Kita hubungkan. Sepertinya nggak bisa deh. Sini buat dari sini saja dulu. Lalu ini di sini. Nah, di sini kita bisa gunakan transformasi refleksi ya. Jadi kita blok dulu sebentar. Kita blok, lalu klik di garis ini. Nah, jadi seperti ini. Kita buat hal yang sama pada sisi yang sebelah sini. Kita buat menggunakan ini, lalu nanti kita refleksikan. Reflexible. Oke. Kemudian kita akan lanjut pada pola berikutnya. Kita pilih lagi sirkumsingular pada titik ini. Sebentar, mohon maaf. Ini buatkan vektor segmen dulu. Dari sini ke sini. Oke, kita buat juga yang di sebelah sini ya. Oke, dan terakhir sini. Lalu kita baru ke sirkumsingular. Kita buat lingkaran. Dan lingkaran yang kedua. Untuk buat yang ini, klik di sini, dan seperti ini. Kita bisa gunakan refleksi lagi, jadi di blok. Nah, seperti itu ya. Ini kurang rapi ya ternyata. Gak apa-apa, gitu aja. Lalu buat yang di sini. Sebentar. Oke,
sebelah sini juga, sebelah sini juga. Oke, lalu saya pakai tools yang sama lagi, kita pindahkan tengah-tengah. Begini. Kita buat juga pada di sebelah sini, pakai tools yang sama, tengah-tengah sini. Oke, jadinya seperti ini. Lanjut ke yang sebelah sini, kita akan buat yang ini. Kita buat pakai tools circle singular. Circle singular. Oke, jadi di sini. Kemudian untuk membuat ini, kita pakai segmen. Kita buat garis lurusnya dulu. Sini. Ini ke sini. Ini hubungkan ke sini, ke sini. Kemudian ini kita pakai circle yang semicircle. Kita tinggal hubungkan saja. Nah, untuk yang ini, yang tengah-tengah ini kita pakai circle singular, klik, kemudian yang terakhir pada titik tengah ini. Nah, lalu di sini kita bisa gunakan transformasi refleksi. Kita ini sebentar, ini juga ikut dia nanti. Wait. Kita ulangi, ulang sebentar. Ini dan sampai sini, kemudian ke sini. Oke, jadinya seperti itu. Kita buat juga di sebelah sini ya. Kita selesaikan ini dulu satu deh. Jadi untuk yang sebelah sini pakai circle with center. Jadi buat lingkarannya tuh dari besar ke kecil. Ikuti. Yang terakhir kecil. Oke, jadi seperti ini. Kita buat, kita pilih segmen untuk di sini. Kita klik lagi seperti ini. Lalu kita akan buat pada titik yang ini. Kita buat sama seperti yang sebelumnya. Kemudian ke semicircle. Hubungkan yang ini pakai circle singular. Oke, lalu about line. Kita pilih susah sebentar. Kita pilih, klik pada garis. Sudah, kita lanjutkan buat yang ini juga. Dipilih yang circle with center. Sebentar, kita buat ulang saja. Yang terakhir kecil.
Nah, kita buat, kita ke segmen, kan di sini. Di sini kita buat juga menggunakan segmen. Ikuti pola sketsa. Terus dibesarkan lagi. Nah, jadi begini. Nah, ini agak rapi. Kita akan hapus titik-titiknya ya. Jadi caranya GeoGebra ini, lalu pencet ini. Kita hilangkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya hilangkan titik-titiknya. Di sini saya akan isikan warna ya, agar dia jadi lebih menarik. Saya akan isikan warna. Caranya saya mulai dari sini. Kita pencet, kita ke setting, lalu pilih color. Saya pakai warna biru. Nah, jadi di sini saya sudah selesai mewarnai. Jadi biar dia tuh jadi pola nirmana yang lengkap di situ, saya di sini akan menggunakan dua cara. Jadi cara yang pertama itu pakai refleksi. Di sini buat garis lurus ya pada sumbu Y. Kemudian kita akan melakukan refleksi terhadap sumbu Y. Jadi kita blok semua dan klik pada garis yang kita buat tadi. Jadi seperti ini. Kemudian kita akan rotasi. Ini adalah cara yang kedua ya. Kita rotasikan, kita blok, lalu klik pada titik pusat dan pilih. Ini saya menggunakan 180 berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi ini seperti ini. Selanjutnya ini agar lebih rapi, saya akan hilangkan semua titik-titik ini dulu. Caranya sama seperti yang tadi. Nah, ini sudah saya hilangkan titik-titiknya. Jadi ini adalah hasil akhir dari pola nirmana yang saya buat. Jadi sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Halo semua, perkenalkan nama aku Niput Wahyu Anggreni, nomor absen 33. Jadi sekarang aku akan membuat gambar batik di GeoGebra menggunakan transformasi geometri. Jadi untuk step pertama kita buat titik dulu, mulai dari titik 0,0, 0,2, 2,0, 0,-2 dan -2,-2. Setelah selesai membuat titik, kita hubungkan titik-titiknya menggunakan segmen E dengan B, B dengan C, C dengan D, dan D dengan E. Setelah itu kita dilatasikan blok dulu polanya, klik titik A, titik 2. Oke, setelah itu kita mulai buat gambar batiknya menggunakan semicircle. Satu, hubungkan B aksen dengan E aksen, E aksen dengan D aksen, D aksen dengan C aksen, C aksen dengan B aksen. Setelah selesai, lanjut di tengahnya, B dengan E dengan D, D dengan C, C dengan B.
Setelah ini selesai, lanjut kita rotasikan. Blok dulu polanya. Klik titik A, rotasikan terhadap 45 derajat. Jika sudah seperti ini, kita lanjut buat pola baru di kiri atas. Menggunakan titik baru, kita kembali ke poin. Buat di titik min 12,4, min 8,8, dan min 4,12. Setelah itu kita mulai sambungkan titik-titiknya menggunakan elips. Hubungkan titik J dengan K. K dengan L. Seperti ini kita buat titik lagi menggunakan poin. Terus itu hubungkan menggunakan semicircle. Setelah itu buat lagi titik. Setelah itu kita buat lagi elips di titik J dan K. Terus di K dan L juga. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut refleksikan. Kita blok dulu. Terus klik di garis Y pada titik ke-8. Entah itu di sini juga.
Nah, jika sudah seperti ini, lanjut kita translasikan. Blok dulu semua. Kita translasi dulu. Blok semua. Klik di sembarang titik, dimanapun boleh. Itu ditarik. Lalu sesuaikan sampai ujung ketemu ujung. Lanjut di bawahnya. Ini masih ditranslasikan. Lanjut di sebelahnya, kita fleksikan lagi, maksudnya translasikan lagi. Ini di blok. Kita sesuaikan saja ujung ketemu ujung. Jadi inilah hasil dari batik GeoGebra yang saya buat. Agar lebih rapi, kita bisa hapus titik-titiknya dengan cara klik titiknya, titik 3, setting, lalu ketikkan show object dan select. Lakukan sampai semua titiknya hilang. Nah, jadi seperti ini kira-kira batiknya kalau sudah selesai dihapus titiknya. Oke, jadi sekian video dari saya ucapkan terima kasih.